pasti ditolak gitu, ya kan? Cara berbusana aja belum bisa, apalagi kerja katanya, ya kan? Nah, ya, sekarang pertanyaan lagi, apakah ini adalah hal yang benar? Jadi maksudnya ya, yang tadi telah Bante ucapkan adalah hal yang benar. Apakah ini adalah hal yang bisa diterima? Apakah hal ini sesuai dengan yang diujankan oleh Sang Buddha? Jadi maksudnya nih, praktek-praktek ritual ini, ya, apakah itu betul-betul diujankan oleh Sang Buddha? Nah, kalau kalian suka baca ya, kalian pasti mengerti lah, ya, hal itu adalah praktik yang keliru, ya, yang menyimpang. Nah, Bante ingin bertanya, apa ada yang mengetahui dhamma yang khas, yang spesial, yang hanya diajarkan oleh para Buddha? Apa itu kira-kira? Ini ada kosong, tadinya Bante sudah jawab, tapi ya karena Bante bertanya, kalau Bante kasih di sini jawabannya enggak seru, ya kan? Apa itu dhamma yang spesial, yang khas, yang hanya diajarkan oleh para Buddha? Ya, bolehlah, tapi itu bukan ajaran spesialnya. Semua Buddha mengajarkan itu, semua orang baik mengajarkan itu, ya kan? Semua orang baik mengajarkan jangan lakukan yang tidak baik, ya kan? Lakukan yang baik, ya kan? Ada yang tahu? Ada yang berani? Nih di bawahnya, mana yang harus dikembangkan? Nah, kira-kira Sila Samadhipa. ajaran kasih apa? Sila Samadhipa. Ajaran khasnya adalah 4 kesunyataan mulia, ya, yang harus dikembangkan. Yang terakhir jalan mulia ke-8 tadi ada jawab, ya. Kalau yang pertama dari 4 kesunyataan itu apa? Dukkha. Apa harus dikembangkan itu? Enggak kan? Harus diapakan itu? Dimengerti, ya. Kalau Anda nggak mengerti bahwa hidup ini duka, Anda nggak ingin keluar dari kehidupan, kan? Anda tidak ingin berakhir mengakhiri kehidupan itu, kan? Ingin terus mengembara, ya kan? Oh, di alam dewa enak, oh mungkin di alam Brahma lebih enak, ya. Kalau yang kedua, sebab dari duka, ini harus diapakan? Diapakan? Dilenyapkan, ya kan? Jadi kita cari sumbernya, ya dibuang sumbernya. Kalau sumbernya, sebabnya dibuang, dukanya hilang, kan? Yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka harus dicapai. Jadi pertama dipahami, sudah memahami, mengetahui sebabnya, ya sebabnya dihilangkan. Kalau sebabnya dihilangkan, kita mencapai tujuan, merealisasinya yang ketiga. Tapi caranya jalan mulia bos 8, ya itulah yang harus dikembangkan, ya. Jadi jalan mulia bos 8 yang harus dikembangkan, ya. Sebetulnya itu di buku Dhamma, ya, banyak sekali dibahas, ya. Jadi kalau Anda suka baca buku Dhamma, akan sering menemui pembahasan mengenai topik tersebut, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sutanya, kan, Mahaparinibbana Sutta. Jadi seperti yang Bante katakan, ini adalah wejangan terakhir Sang Buddha. Jadi beliau membabarkan Dhamma selama 45 tahun. Ini dirangkum, ya, bisa dikatakan dirangkum
dalam satu sutta ini. Mahaparinibbana Sutta dimulai pada saat Sang Buddha berada di Rajagaha. Nah, tadi kan kita katakan jalan mulia ke-8 yang harus dikembangkan, kan? Nah, ini sebagai buktinya, ya. Di sutta ini, ya, kita akan lihat beliau menjelaskan, ya, jalan mulia ke-8 ini di banyak tempat. Ya. Jadi ini contohnya, ketika berdiam dekat Rajagaha, ya, di puncak Gunung Burung Nasar, ini Bante kutipkan kaliknya, Rajagahe Wiharanto Gijakute Pabate. Pabate ini gunung, Rajagaha ya Rajagahe Rajagaha. Wiharanto berdiam, ya. Wihara tempat berdiam, kalau wihara berdiam, ya, tinggal. Ketika tinggal di Ambalatika, ya, di rumah peristirahatan raja. Ketika tinggal dekat Nalanda, di hutan mangga. Ketika berdiam di Kotigama. Ketika berdiam di Wesali. Ketika berdiam di Bandagama. Ketika berdiam dekat Boganegara. Nih, kalau yang belum tahu artinya Ananda, ya, joyful, ceria, senang. Nah, di banyak tempat ini, ya, Sang Buddha selalu mengatakan iti silam, iti samadhi, iti panya, ya. Anda hilanginlah itinya, ini kan sila, samadhi, panya, ya kan? Ini kan 3 kelompok dari jalan mulia ke-8 kan? Itu, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan itulah sila, itulah samadhi, itulah panya. Jadi setelah membabarkan dhamma, memberikan ceramah, beliau mengatakan itulah sila, itulah samadhi, itulah panya, kebijaksanaan, ya. Sila pari bawito samadhi mahapalo hoti mahanisamso. Artinya, ya, ketika sila dikembangkan, dipraktekkan, dilatih dengan baik atau secara penuh, itu akan memberikan hasil yang besar, manfaat yang besar sehubungan dengan konsentrasi. Nah, pada sekalian mengenali pali, ya. Jadi sila pari bawito, bawa bawito mengembangkan, pari kalau ada yang ingat dulu, pari mukan, kan, sekitar atau sekeliling. Jadi maksudnya dikembangkan sehingga mengelilingi secara komplit, secara keseluruhan. Jadi dengan baik, ya kan? Jadi sila dikembangkan dengan baik, dilatih dengan baik. Samadhi konsentrasi. Maha palo, palo itu buah, ya kan? Pala, ya kan? Maha besar, buah yang besar, ya kan? Maha nisamso, nisamso itu keuntungan, manfaat, ya, keuntungan atau manfaat yang besar. Jadi kalau kita mengembangkan sila dengan baik, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, manfaat yang besar sehubungan dengan samadhi, ya, konsentrasi. Nah, kalau samadhi dikembangkan dengan baik, kita dapatnya panya, ya, ringkasnya, ya, konsentrasi, jadi dapatnya kebijaksanaan, ya. Kalau kebijaksanaan kita kembangkan lagi dengan baik, maka kita akan memperoleh kebebasan pikiran, ya, dari noda mental, dari asawa, ya. Jadi pikiran kita nanti jernih, bebas dari noda-noda mental, dari semua kekotoran mental, dari semua kilesa, ya. Asawa ada 3 atau 4, ya. Di sini ada 3. Kamasawa, bawasawa, dan awijasawa. Biasanya ada 4, ya, di tempat lain atau yang tempatnya di tasawa, ya.
kama sawa itu asawa atau noda mental sehubungan dengan kesenangan objek indera, ya. Terusnya kesenangan atau asawa sehubungan dengan kehidupan yang kekal. Jadi pandangan bahwa ada kehidupan yang kekal, bahwa sawa. Awija, Anda mungkin tahu semua kan, kebodohan, ya kan? Noda-noda mental sehubungan dengan kebodohan mental, ya kan? Jadi di atas itu Sang Buddha sebetulnya menekankan jalan mulia 28, ya kan? Sila samadhi panya, iti sila, iti samadhi, iti panya, ya kan? Bila kita belum bebas dari asawa, kita akan terus mengembara di samsara ini, terlahir lagi dan terlahir lagi. Anda mungkin tahu semua, Bante yakin, ya kan? Yang terbebas dari asawa itu adalah arahat, ya kan? Jadi kalau belum terbebas dari asawa, kita akan terus terlahir dan terlahir lagi, masih terus mengembara, ya. Nah, sekarang yang ingin Bante tanyakan, apa yang menyebabkan seseorang tidak dapat terbebas dari asawa? Apa yang mengakibatkan seseorang tidak dapat terbebas dari asawa? Kita sudah lihat jawabannya tuh. Ada bisa nebak kira-kira artinya? Itu di highlight hijau. Catu, ada yang tahu artinya catu? Empat. Arya sahaja. Apa itu? 4 kesunyatan mulia, kan? Catunam Arya Sacanam Yata Buta A Dasana. Dasana melihat, A negatif, jadi tidak melihat. Yata Buta tidak dapat melihat sebagaimana adanya 4 kesunyataan mulia, ya. Makanya tadi 4 kesunyataan mulia adalah ajaran khas dari para Buddha. Hanya saat Buddha muncul ajaran ini. Ini artinya kira-kira seperti ini. Sayang waktunya gak banyak. Kalau banyak nanti bisa tunjukkan di itunya, di Tipitaka-nya, ya. Nanti Bante demonstrasikan lah sedikit, tapi enggak bagian ini, ya, bukan bagian ini. Karena belum melihat 4 kesunyataan mulia seperti apa adanya, kita telah mengembara untuk waktu yang lama dari kelahiran ke kelahiran. Sekarang hal ini telah terlihat. Pendambaan untuk terlahir kembali telah dicabut. Akar dari penderitaan telah dipotong. Sekarang tidak ada lagi kelahiran kembali. Jadi kalau Anda bisa melihat 4 kesunyataan mulia dengan baik, ya, Anda secara bertahap mengurangi jumlah kelahiran Anda. Pertama kali melihat Anda mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kelahiran menjadi tinggal 7 kali, ya. Melihat lagi menjadi Sakadagami, semakin kurang lagi. Melihat lagi menjadi Anagami, dan akhirnya Arahat, ya. Jadi dengan pernyataan tersebut Sang Buddha menegaskan pentingnya menembus 4 kesunyataan mulia. Caranya adalah yang disebutkan sebelumnya, mengembangkan jalan mulia kelas 8, ya. Tapi secara prakteknya, ya, apa itu yang dimaksud mengembangkan jalan mulia kelas 8? Ini ada yang pernah mendengar ini? Atadipa, ada Dhamadipa, ada wihara yang bernama Dhamadipa, ya. Artinya tahu? Tasmatiha Ananda, Atadipa wiharata. Tadi wihara
berdiam atau tinggal, ya. Tak itu kata ganti orang kedua, jadi kamu. Oleh karena itu Ananda, tasmatiha Ananda, oleh karena itu Ananda, kamu harus hidup, kamu harus berdiam, menjadikan dirimu, atta itu diri, ya, menjadikan dirimu sebagai pulau, hidup itu pulau, ya. Atta sarana, menjadikan dirimu sebagai perlindungan atau tempat berlindung. Nyana, nanya sarana. Itu negatif, ya. Nanya salah. An itu negatif. Anya itu lain, ya. Jadi tidak lain perlindungan. Maksudnya apa? Tidak mencari perlindungan lain, ya. Menjadikan Dhamma sebagai pulau, menjadikan Dhamma sebagai tempat berlindung, tidak mencari perlindungan lain. Katanca Ananda, apa yang dimaksud hal itu? Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Jadi seorang seorang biku berdiam, menjadikan dirinya sebagai pulau, menjadikan dirinya sebagai tempat berlindung, tidak mencari perlindungan lain. Menjadikan Dhamma sebagai pulau, menjadikan Dhamma sebagai tempat berlindung, tidak mencari perlindungan lain. Nah, jadi dipo atau dipa, ya, dan sarana itu sebetulnya sama. Dipa itu pulau, kan? Jadi kalau Anda terapung-apung di lautan, itu kan resikonya besar, ya kan? Kalau Anda melihat sebuah pulau, pasti Anda akan ingin menuju ke pulau, kan? Karena di situ aman, ya kan? Jadi maksudnya itu pulau itu adalah tempat berlindung, tempat berlabuh, ya. Jadi atta dipa, atta sarana itu sebetulnya sama maksudnya, ya. Jadi bagaimana caranya? Ini seorang biku harus berdiam, menjadikan dirinya sebagai pulau, sebagai tempat berlindungnya, menjadikan Dhamma sebagai pulau bagi dirinya, sebagai tempat berlindung baginya. Artinya apa? Ida Ananda, di ajaran ini Ananda. Jadi maksudnya adalah seorang biku kaya nupasi wiharati atapi sampajano satima winia loke abijado manasa. Seorang biku kaya nupasi, merenungkan jasmani, ya. Ini biasa diartikan merenungkan jasmani sebagai jasmani. Bante ingin membacakan itu agar Anda mengerti, ya. Jadi ini kaya nupasi dari kata kaya anupasi, ya. Kaya jasmani, anu berulang-ulang, pasi itu melihat, ya. Melihat jasmani sebagai jasmani berulang-ulang. Jadi sebetulnya bukan merenungkan. Jadi kalau Anda merenungkan, Anda kan berpikir, ya. Ini bagaimana? Ini harus bagaimana? Ya, berpikir, ya. Jadi sebetulnya Sang Buddha bukan meminta para biku berpikir, tapi apa? Melihat atau mengamati jasmani sebagai jasmani secara berulang-ulang. Bagaimana caranya nih? Atapi dengan penuh semangat kita memperhatikannya, dengan sati, ya, perhatian murni, dan sampajano, pemahaman yang benar, banyak. Winia loke abijado manasa. Winia itu membasmi, ya, menghilangkan, memotong. Loke dunia, abija keserakahan, domanasa ketidaksenangan atau kebencian. Jadi untuk menghilangkan, untuk menyingkirkan keserakahan dan kebencian terhadap dunia. Dunia ini maksudnya siapa? Nama dan rupa, fenomena mental dan jasmani, ya. Bukan bumi ini kita lenyapkan, jadi, ya. Jadi kita harus mengamati jasmani sebagai jasmani, perasaan sebagai perasaan,
pikiran atau kesadaran sebagai kesadaran, dan dhamma sebagai dhamma. Ya. Itu yang harus dilakukan. Kalau dia seorang bhikkhu melakukan itu, maka dia menjadikan dirinya sebagai pulau, menjadikan dirinya sebagai tempat perlindungan. Jadi bukan minta perlindungan dari Sang Buddha. Banyak kan yang nggak ngerti, saya udah disarana kepada Buddha, ya kan? Buddha akan melindungi, Dhamma akan melindungi, Sangha akan melindungi. Makanya apa? Kalau Waisak, semoga Tiratana selalu melindungi, ya kan? Semoga diberkati Sang Tiratana. Sang Buddha kan ngomong seperti itu. Jadikanlah diri Anda sebagai pelindung Anda. Dari sini Anda bisa melihat bahwa yang ada sekarang jauh dari wejangan Sang Buddha, ya kan? Nah, ya, Sang Buddha mengatakan lebih lanjut, yehi keci ananda etarahi wa mamawa acayena. Etarahi itu saat ini, ya. Mama saya, acayena ketika meninggal. Ya. Nah, jadi artinya, ya, kurang lebih siapapun ananda, baik saat ini ataupun ketika saya telah meninggal, dia yang menjadikan dirinya sebagai pulau, ya. Dia yang menjadikan dirinya sebagai tempat berlindung, tidak mencari perlindungan lain, ya. Menjadikan Dhamma sebagai pulau bagi dirinya, menjadikan Dhamma sebagai tempat berlindung bagi dirinya, tidak berlindung pada atau tidak mencari perlindungan lain, ya. Siapapun itu ananda, para biku yang suka berlatih, jadi yang suka tadi melatih satipatthana, ya, mereka bagiku adalah yang terbaik. Sang Buddha mengatakan itu. Tamatage, age, aga yang tertinggi, kan? Makanya ada disebut aga maha pandita, kan? Atau pernah ada biku yang namanya aga dipo, kan? Dipo itu ya tempat berlindung, pulau. Maksudnya apa? Pulau tertinggi itu maksudnya nibbana. Ya. Jadi sika kama, kan? Sika berlatih, kama senang, ya. Senang berlatih. Jadi kalau Anda mau menjadi yang terbaik, Anda apa? Harus berlatih. Berlatih apa? 4 satipatthana. Ya. Anda sering apa? Menjadi pulau bagi diri Anda sendiri, kan? Menjadi tempat berlindung bagi Anda sendiri.